Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Denny Predian, Ketua Umum Keluarga Besar KOP Swakarsa. Salam Korsa. Hari ini tanggal 26 September tahun 2020, kita akan membahas peraturan kepolisian nomor 4 tahun 2020 tentang PAM Swakarsa. Jadi, di dalam video ini nanti rekan-rekan akan mengetahui sedikit perjalanan tentang Perpol nomor 4 ini, kemudian apa saja hal-hal yang baru di dalam Perpol nomor 4 ini, dan juga saya akan coba mengulas berdasarkan analisa kami kemungkinan problematika yang akan terjadi ke depan, dan juga apa perbedaan Satpam yang dulu dengan yang sekarang, PAM Swakarsa yang dulu dengan yang sekarang, sekaligus nanti terakhir statement dan solusi seperti apa yang bisa kita laksanakan bersama. Baik, yang pertama perjalanan peraturan kepolisian nomor 4 tahun 2020 ini. Jujur saya pribadi secara detail, secara spesifik, secara kronologi berdasarkan waktu, saya tidak mengetahui detail perjalanan Perpol nomor 4 tahun 2020 ini. Tetapi yang saya tahu adalah program pemuliaan profesi satuan pengamanan sudah digaungkan oleh Kapolri Bapak Jenderal Tito Karnavian dari tahun 2018. Dan juga saat itu pada saat ada pertemuan rapat diskusi perwakilan perwira tinggi dari Mabes Polri yang dikirim ke Batam untuk melakukan pembinaan kepada kami KBKS. Pertemuan terjadi di Hotel Best Western. Saat itu bulan September kalau saya tidak salah, di tahun 2018 kita mendapat informasi terkait wacana-wacana yang terjadi saat ini di tahun 2020 untuk program pemulihan profesi Satpam. Ada beberapa program yang disampaikan saat itu tetapi tidak bisa saya sampaikan di video kali ini. Tapi yang terbukti adalah satu program wacana perubahan seragam Satpam mirip polisi. Yang kedua wacana kepangkatan dan lain sebagainya. Kemudian saya pribadi mendapatkan draft peraturan kepolisian ini yang untuk menggantikan Perkap 24 tahun 2007. Draft ini saya dapatkan di tahun 2019 awal, Februari, Maret, April saya lupa, tapi di tahun 2019 nanti saya cek datanya. Di mana draft tersebut saya baca, saya pelajari, kita analisa, ya saya pribadi menilai ada beberapa hal yang perlu dikoreksi di draft tersebut. Kemudian kita dapat info setelah draft tersebut direvisi menjadi draft final dia. Draft final ini sebelum ditandatangani menjadi Perpol, otomatis sudah melalui verifikasi penyaringan yang sangat ketat sekali. Ya, jadi dari tim panitia penyusun itu, dari tim ahli, dari tim Pokjanya itu, kemudian masuk ke persetujuan Kabaharkam. Setelah ACC dicek, difilter, oke, masuk kepada divisi hukum Mabes Polri. Ya. Dari divisi hukum Mabes Polri difilter lagi mana-mana yang pasal-pasal yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan mungkin itu direvisi lagi menjadi draft final. Jadi yang di divisi hukum Mabes Polri itu sudah draft final Perpol. Kemudian masuk ke Kementerian Hukum dan HAM. Nah, di Kementerian Hukum dan HAM baru dia disahkan, ditandatangani dan terdaftar di Lembaran Negara nomor 866. Jadi peraturan kepolisian nomor 4 tahun 2020 ini sudah disahkan dan sudah ditandatangani sejak tanggal 5 Agustus tahun 2020 oleh Jenderal Idham Aziz, Kapolri, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Apa saja hal yang baru di dalam Perpol? Nah, saya mencatat ada beberapa hal yang baru ya rekan-rekan. Di peraturan kepolisian nomor 4 tahun 2020 ini, saya mencatat ada beberapa di antaranya itu. Yang pertama adalah PAM Swakarsa ini di dalam peraturan kepolisian nomor 4 tahun 2020 itu terbagi menjadi 3 atau terdiri dari 3. Yang pertama Satpam atau Satuan Pengamanan, yang kedua Satkamling,
Yang ketiga, kearifan lokal atau peranata sosial seperti pecalang di Bali dan Pokdar Kamtipmas, mahasiswa Bayangkara dan lain sebagainya. Kemudian di Perpol nomor 4 ini saya menemukan istilah pengguna jasa satpam. Jadi di dalam Perpol nomor 4 yang dimaksud dengan pengguna jasa satpam itu perorangan. Ya, perorangan tafsiran saya mungkin bisa jadi seperti pejabat, pengusaha, artis, atau siapapun yang membutuhkan jasa satpam gitu ya. Kemudian perusahaan atau badan usaha, instansi pemerintahan dan atau organisasi gitu ya, yang boleh menggunakan satpam itu. Kemudian yang apalagi yang baru, yang ketiga adalah seragam satpam mirip dengan seragam Polri, sebagaimana yang diatur dan tercantum di dalam pasal 17 dan lampiran Perpol yang tidak terpisahkan ini. Yang keempat adalah saya menemukan di situ di pasal 18 itu ya, bahwa satpam ini bisa berpindah dari BUJPA ke BUJPB, dari perusahaan A ke perusahaan B dan satpam ini di pasal 18 itu dikatakan bisa berpindah sesuai dengan masa kontraknya. Yang kelima adalah kepangkatan. Ya, kepangkatan ini diatur dan tercantum di dalam pasal 19 sampai dengan pasal 24 ya, di mana kepangkatan satpam itu berdasarkan kompetensinya atau jenjang kepangkatannya. Itu kompetensi garda pertama itu terdiri 3 jenjang kepangkatan ya. Putih 1 dia itu segitiga, putih 1 sebagai pelaksana, putih 2 sebagai pelaksana madya, putih 3 sebagai pelaksana utama. Kemudian di tingkat kualifikasi kompetensi garda madya itu supervisor, yang kuning 1 itu supervisor, yang kuning 2 supervisor madya, yang kuning 3 supervisor pelaksana. Kemudian di tingkat garda utama itu ada level manajerial, yang merah 1 itu dinamakan dengan manajer, yang kedua manajer, merah 2 manajer madya, merah 3 manajer utama. Itu hal yang baru di dalam Perpol. Kemudian apalagi yang saya catat di sini, hal yang baru di dalam Perpol 4 ini adalah adanya uji kompetensi yang sebelumnya tidak ada. Jadi uji kompetensi ini akan diterapkan untuk kenaikan pangkat bagi satpam yang dari jenjang tingkatan awal mau naik 1 tingkat, 1 klik lebih tinggi di atasnya. Kemudian yang ketujuh, kita menemukan di sini sebab berakhirnya keanggotaan satpam, di mana di peraturan Kapolri nomor 24 tahun 2007 sebelumnya tidak mengatur. Di Perpol ini di pasal 30 di situ diatur apa-apa saja sebab satpam ini bisa diberhentikan dari keanggotaannya, seperti itu. Juga Perpol ini mengatur usia pensiun satpam ya, yang garda pratama, garda madya, garda utama itu yang garda utama itu maksimal sampai dengan 70 tahun. Kemudian yang ke-9 adalah Satkamling, Satuan Keamanan Lingkungan. Nah, Satkamling itu adalah Satuan Keamanan Lingkungan yang dibentuk oleh RT RW gitu ya, atau koordinator keamanan di wilayahnya. Dan Satkamling ini nanti seragamnya itu seperti seragam satpam yang sekarang. Nah, seragam satpam yang biru dongker ini nanti akan turun kepada Satkamling, tapi satpamnya dilepas menjadi Satkamling. Ini adalah bagian daripada program pemulihan profesi satpam, di mana nanti akan berbeda dia. Satpam yang profesional yang sudah melalui proses pendidikan kepolisian di Polda ataupun dari BUJP yang sudah mendapatkan izin dari Mabes Polri, yang sudah garda pertama, dengan satpam satpam perumahan, satpam pasar dan satpam tradisional lainnya. Jadi ada perbedaan. Jadi untuk itu secara legitimasi hukum rekan-rekan nggak perlu khawatir. Perpol nomor 4 tahun 2020 ini saya rasa sudah cukup mengikat atau mengatur internal Polri dan juga eksternal seperti satpam, BUJP dan perusahaan gitu ya. Tujuannya pemuliaan profesi satuan pengamanan. Tetapi akan lebih baik dan lebih kuat lagi apabila Perpol ini kedudukannya itu sebagai undang-undang. Jadi harapannya ke depan ya dibuat undang-undang khusus. Kalau ada di luar sana yang mengatakan Pamswakarsa ini berbahaya, nah saya rasa yang dimaksud Pamswakarsa saat ini itu adalah Pamswakarsa yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian. Berbeda dengan Pamswakarsa yang
dulu terjadi dan dibentuk pada tahun 98, jadi berbeda. Jadi masyarakat tidak perlu khawatir dengan Perpol nomor 4 tahun 2020 tentang PAM Swakarsa ini. Nah, bagaimana apabila terjadi penggunaan wewenang, seragam, dan segala kepercayaan yang telah diberikan? Nah, saya yakin dan saya menjamin insya Allah kalau Satpam resmi yang sudah melalui proses pendidikan Gada Pratama itu, dia itu kan sudah mendapat pendidikan pola 232 jam mata pelajaran kepolisian, ya. Kita juga tahu etika, kita juga tahu jati diri dan batasan-batasan sebagai seorang satpam gitu. Jadi nggak mungkin nanti kita satpam-satpam yang terdidik, yang profesional ini menyalahgunakan wewenang dan seragam. Kalaupun itu terjadi, ada penyalahgunaan, maka kan itu tindak pidana, ya. Dan itu oknum, kita proses seperti itu. Jadi saya jamin Satpam Indonesia bangga dengan Perpol 4 ini dan siap melaksanakan perintah dari Kapolri dan siap untuk menjaga amanah ini dan bersinergi dengan instansi lainnya. Juga kami akan melakukan pengabdian terbaik kepada masyarakat dan negara kesatuan Republik Indonesia dalam menjaga keamanan di Republik Indonesia ini. Bagaimana tanggapan Satpam pelaksanaan? Ya, pro kontra tetap ada, setuju tidak setuju itu pasti ada. Tetapi saya ingatkan kepada teman-teman Satpam, saya imbau bahwa Satpam ini lahir dari rahim Polri. Ya, Satpam ini dibentuk pada tahun 1980 oleh Jenderal Awaludin Jamin. Saat itu beliau menjabat sebagai Kapolri. Itu ada nomor pembentukannya, nomor skepnya itu saya lupa, nanti dicek aja. Satpam itu dibentuk pada tanggal 30 Desember tahun 2020. Ya, Satpam itu lahir dari rahim Polri. Jadi apapun regulasi yang dibuat oleh Polri, Baharkam dan juga Baharkam Mabes Polri dan juga Kapolri, ya kita Satpam di seluruh negara kesatuan Republik Indonesia patuh dan taat pada aturan regulasi yang dibuat. Dan regulasi ini ya sudah melalui yang saya katakan tadi itu, proses panjang penyaringannya sampai dengan disahkan, bahkan ada terdaftar di lembaran negara. Kemudian kira-kira problem apa saja yang mungkin bisa saja muncul ke depannya terkait peraturan kepolisian nomor 4 ini. Nah, jadi kalau berbicara problem, saya tidak global PAM Swakarsa-nya ya, karena itu tadi PAM Swakarsa terbagi 3, Satpam, ke Satkamling dan juga bentuk-bentuk lain, itu apa pranata sosial itu, kearifan lokal. Nah, jadi problematika yang saya maksud ini kita membedahnya itu di internal Satpam. Kemungkinan apa saja yang bisa saja terjadi ke depan ya gitu ya. Yang pertama, ya tentu itu ya, bisa saja terjadi penyalahgunaan. Tapi saya ingatkan, apabila terjadi penyalahgunaan wewenang jabatan, karena tupoksi Satpam itu sudah jelas, wewenangnya sudah jelas, dia di lingkup yang terbatas. Kalau terjadi pelanggaran maka pidana, proses pidana itu mungkin saja terjadi suatu saat nanti. Terus yang kedua adalah karena di dalam peraturan kepolisian nomor 4 2020 ini tidak mengatur spesifik tentang hak dan kewajiban antara Satpam dan perusahaan yang mempekerjakannya, baik itu BUJP ataupun perusahaan yang mempekerjakan secara langsung, maka otomatis Satpam masih bisa menggunakan Undang-Undang 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, di mana Undang-Undang 13 tahun 2003 ini juga memberikan hak kepada tenaga kerja atau pekerja itu hak untuk berserikat, berkumpul, berpendapat, kemudian hak untuk mogok kerja misal, hak untuk unjuk rasa misal gitu kan, hak untuk menyelesaikan perselisihan hubungan industri melalui mekanisme bipartit, tripartit, dan pengadilan hubungan industrial. Jadi mungkin saja bisa terjadi nanti Satpam demo gitu. Demo bukan untuk negara ya,
demo untuk perusahaannya yang nakal, perusahaannya yang melanggar peraturan perundang-undangan pemerintah yang sudah dibuat oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi itu di demo karena atas pelanggaran mungkin. Nah, pada saat demo dia menggunakan seragam satpam yang mirip Polri itu. Nah, ini bisa saja mungkin terjadi dan ini harus kita pikirkan solusinya ke depan seperti apa. Hal-hal yang mungkin saja bisa terjadi itu adalah penyesuaian grade ya atau kepangkatan. Nah, satpam saat ini itu ada yang perusahaannya itu sudah menerapkan sistem kepangkatan grade internal di database perusahaannya gitu. Walaupun tidak dicantumkan di dalam seragam, tapi satpam yang sudah berdinas 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun itu gajinya nggak sama dengan yang baru-baru masuk gitu ya. Nah, ini bagaimana menyesuaikannya nanti dengan kepangkatan yang diatur di dalam Perpol nomor 4. Apakah perlu ada pemutihan dulu atau bisa menyesuaikan? Nah, kalau menyesuaikan, penyesuaiannya seperti apa? Saya yakin ini sudah dipikirkan dan teknisnya nanti apabila dibutuhkan dari kita KPKS ada formulanya untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Selama ini pendidikan satpam itu dilaksanakan oleh SPN Polda ataupun Badan Usaha Jasa Pengamanan atau BUJP dalam bentuk PT ya, yang sudah mendapatkan SIO Mabes Polri untuk melaksanakan pendidikan kepolisian terbatas Gada Pratama itu tadi. Gada Pratama, Gada Madya gitu ya. Dan selama ini Pusdiklat Satpam, Pusat Pendidikan Latihan Satpam tersebut menyelenggarakannya itu tidak serempak. Jadi ada seandainya di salah satu Polda itu aja bukan hanya satu pusdiknya, lebih dari satu, bisa jadi 2, 3, 4 bahkan 5 di salah satu Polda saja. Nah, kemudian masing-masing mereka melaksanakannya jadwalnya berbeda-beda, tergantung kuota mereka gitu. Ada yang melaksanakannya di bulan 1, ada yang di bulan 3, di bulan 5, bulan 7. Nah, ini akan menjadi rancu nanti pada saat proses uji kompetensi kenaikan pangkat. Sehingga saran dari kami adalah ke depan Perpol ini setelah diterapkan, maka Pusdiklat Satpam tersebut harus serempak se-Indonesia. Tetapkan tahun ajaran. Contoh gini, Satpam lulusan Gada Pratama itu lulusan angkatan tahun 2001 gelombang 1 misalnya. Jadi serempak semua, bulan 1 semua. Kemudian gelombang 2-nya kapan? Bulan 6 misalnya, bulan 6 semua. Jadi serempak. Pada saat kenaikan pangkat juga serempak se-Indonesia. Jadi ada tahun ajarannya, ada lettingnya gitu. Sebagaimana yang kita baca di pasal 12 Perpol 4 ini peluang sipil berkarir di tubuh satpam nanti semakin ketat. Sehingga mau nggak mau kami yang sipil ini dituntut untuk profesional dan mengembangkan skill potensi kami. Karena persaingan di posisi satpam nanti kita bersaing dengan para purna TNI Polri yang abang-abang kita itu pasti profesional di bidangnya, apalagi kalau dia purnanya dari jabatan perwira gitu ya. Nah, ini tantangan karena nanti posisi-posisi strategis satpam, supervisor, manajer bisa saja diperuntukkan dijabati nanti oleh para purna, sehingga kita yang sipil harus benar-benar belajar dan terus belajar meningkatkan kompetensi skill kita. Tapi sisi positifnya ke depan satpam ini nggak sembarangan rekrut gitu loh. Jadi ya itu harapan kita. Nah, karena ini menjadi permasalahan juga rekrutmen ya. Selama ini rekrutmen itu hanya dilakukan internal BUJP, tidak ada yang mengawasi ya. Jadi saran kami ke depan Perpol ini setelah disahkan, pada saat BUJP merekrut satpam, hadirkan pihak pengawas dari Binmas Polda misal atau Binmas Polres. Kemudian hadirkan pihak eksternal dari perkumpulan satpam, asosiasi satpam atau LSM atau dari eksternal lah. Sehingga pada saat proses rekrutmen satpam ini benar-benar transparan dan terbuka gitu. Kalau dia memenuhi unsur dan kriteria, memenuhi standar, ya lulus dia. Jangan ini, maksudnya jangan sampai ada pungli, ya jangan sampai ada titipan, istilah orang dalam, mau ini titipan si A, si B, si C kan seperti itu. Malu dong dengan seragam kita nanti kan. Jadi BUJP yang merekrut nih harus diawasi. Kemudian anggaran untuk pengadaan seragam. Nah, walaupun saya pernah mendengar statement dari Ketua APSI ya,
di salah satu televisi bahwa anggaran ini dibebankan kepada perusahaan, tetapi faktanya yang terjadi selama ini, Satpam itu mengeluarkan biaya pribadi untuk beli seragam yang biru dongker ini, ya. Dan itu gajinya dipotong oleh BUJP. Pendidikannya juga faktanya selama ini itu bayar 3-4 juta. Nah, ini harus kita pikirkan. Kalau nanti seragam baru ganti, kemudian satpam teman-teman kami dibebani biaya dan dipotong gajinya atau disuruh bayar biaya administrasi oleh BUJP, nah itu BUJP itu harus diproses dan ditindak. Jadi pengawasannya harus ketat. Jadi harus dibentuk tim pengawasan, ya, dan juga diaturlah sanksi untuk BUJP yang melanggar aturan Perpol dan juga ini peraturan perundang-undangan. Karena saya baca pasal demi pasal di Perpol nomor 4 2020 itu, saya tidak menemukan satupun bab, pasal dan ayat yang mengatur sanksi untuk BUJP, ya. Mudah-mudahan sanksi untuk BUJP ini nanti diatur di dalam aturan turunan di bawahnya, itu yaitu Perkaba, peraturan Barkam, ya, mudah-mudahan. Kemudian bagaimana nanti satpam yang bertugas di perusahaan yang nakal, misal itu. Seandainya ada perusahaan yang ilegal, bukan ilegal, maksudnya dia melaksanakan sesuatu hal yang ilegal, itu gimana kalau ada satpamnya yang jaga di situ, kan gitu. Contoh perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan, misal dia garap lahan, tapi proses legalitas penggarapan lahannya ini belum selesai, sehingga terjadi benturan dengan masyarakat yang pemilik lahan, atau gitu kan. Nah, pada saat terjadi hal tersebut, nah satpam yang garda terdepan menggunakan seragam polisi itu harus kita pikirkan. Juga mungkin contoh satpam yang bertugas di wilayah tugas perhotelan, pariwisata gitu, ya, yang seperti diskotik misal, tapi di dalamnya itu ada peredaran obat terlarang. Nah, itu gimana, itu harus dipikirkan. Apa boleh mereka menggunakan perusahaan-perusahaan sejenis itu menggunakan satpam yang resmi dari kepolisian, kan gitu. Ya, saya menyampaikan aspirasi dari teman-teman Satpam se-Indonesia. Kita kemarin mengadakan polling dari 3.000 koresponden, dari 1.300 koresponden, berapa sekian saya lupa, itu 1.300 diantaranya berharap prioritas itu yang dibahas itu adalah tentang kesejahteraan satpam, satu. Yang kedua, jaminan hubungan kerja satpam dengan BUJP, ya. Teman-teman satpam tuh berharap satpam ini statusnya pegawai tetap di BUJP atau perusahaannya masing-masing, seperti itu. Ya, faktanya di lapangan sekarang banyak satpam yang dikontrak. Kalau dikontrak, nanti dia usia 30, 35, begitu dia habis kontrak, ini untuk berkarir di satpam itu udah sulit. BUJP pasti akan cari yang fresh, yang muda-muda gitu. Apalagi dengan sistem kepangkatan gitu. Nanti dia pangkatnya sudah 3 putih, 3 kuning misal gitu. Kemudian dia habis kontrak, dia melamar ke perusahaan lain dengan pangkat dia yang sudah tinggi. Udah bisa jadi perusahaan tersebut segan menerima teman-teman satpam yang pangkatnya udah senior-senior itu. Nah, ini harus dipikirkan. Ya, jadi sebenarnya teman-teman satpam itu yang paling dibutuhkan saat ini itulah jaminan kesejahteraan, hak normatifnya, kemudian kejelasan status hubungan kerja antara satpam dengan BUJP. Demikian dulu pembahasan kita kali ini, ya. Ini sinyal dari satpam level bawah, satpam grassroots. Sinyal ini kami sampaikan, mudah-mudahan sampai pada pucuk pimpinan. Dan apabila sewaktu-waktu kami diundang untuk membahas ini, kita siap, ya. Harapan kami, apapun regulasi yang dibuat untuk satpam, libatkanlah kami satpam, Pak, perwakilan dari aspirasi satpam. Baik, terima kasih pimpinan, terima kasih jenderal, terima kasih teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.